Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 256-260. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu menatap dengan mata terbelalak, sangat terkejut. Dia memiliki perasaan yang aneh dan beraneka ragam dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tepat pada saat itu, cahaya pedang itu telah menghindarinya dan langsung menuju jantung alis Fosin, menembus tengkoraknya. Bahkan jika dia ingin menghentikannya, dia tidak dapat melakukannya tepat waktu. Tujuan dari cahaya pedang yang tiba-tiba ini adalah untuk membunuhnya, Master Sekte Iblis Surgawi. Namun, ketika ia bertarung dengan Fosin, ia telah menggunakan Sutra Mahayana Rulai, sehingga sinar budanya melesat ke langit, sementara Fosin telah menggunakan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung, yang memberinya sifat iblis yang kuat. Pemilik pedang terbang itu berada lebih dari 1 mil jauhnya dari mereka, jadi dengan cahaya bulan yang kabur, dia hanya mengirim pedang itu terbang berdasarkan sinar yang dilihatnya dari jauh, merenggut nyawa Fosin. Para pengikut putra mahkota tentu saja memiliki kemampuan yang sangat tinggi dan menguasai teknik pedang ortodoks. Selain itu, Fosin telah terluka parah oleh Kinmu, sehingga ia kehilangan nyawanya begitu saja. Di samping batu pembatas, naga kilin sedang menatap ke arah Elaper. Sebelum kedua binatang aneh itu sempat bertarung, pertempuran telah berakhir. Sang Elapur menghela napas lega saat melihat Kinmu tidak membunuh Fosin, namun yang mengejutkannya, cahaya pedang muncul entah dari mana. Begitu tiba-tiba sehingga sang Elapur tidak sempat bereaksi. Sosok-sosok itu mulai terbang, dan Kinmu tidak berpikir dua kali sebelum kembali ke naga kilin. Ketika Elapur melihat kematian Fosin, pikirannya menjadi kacau balau, dan makhluk itu diliputi oleh aura naga kilin. Kinmu melompat ke punggung tunggangannya, dan naga kilin segera melarikan diri dari tempat kejadian saat awan api tumbuh di bawah kakinya. "Kepala itu milikku," teriak salah satu pengikut putra mahkota. "Tidak seorang pun boleh mengambil pujianku." Dia datang ke batu pembatas dan mencabut pedang terbangnya dari tengah alis Fosin. Saat dia bersiap untuk memenggal kepala Fosin, dia sedikit terkejut. Kenapa dia tidak punya rambut? Sementara para pengikut lainnya bergegas mengejar, mereka kebingungan saat melihat Fosi menunggangi naga kilin untuk melarikan diri sementara Elaper yang menjaga biara petir besar berdiri tak bergerak. Kinmu menoleh ke belakang, dan pemimpin Sekte Iblis Surgawi tersenyum ke arah para pengikut putra mahkota di bawah sinar rembulan, membuat hati mereka jatuh ke dalam jurang. Master Kultus Iblis Surgawi. Para pengikut putra mahkota merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin saat mereka memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena orang yang menunggangi naga kilin adalah Master Sekte Iblis Surgawi, hanya ada satu orang yang mungkin terbaring di sana di bawah batu pembatas. Mereka tiba-tiba menoleh dan melihat pengawal dengan pedang berdiri tak berdaya. Ia mengulurkan tangannya untuk mencoba menghalangi lubang pedang di tengah alis Fosin, tetapi tidak ada gunanya. Ia berdiri, berpikir untuk menyeret mayat itu, tetapi kemudian melihat rekan-rekannya yang lain ketika ia menoleh. Pengikut ini kehilangan akal sehatnya dan berbalik untuk melihat mayat Fosi di bawah batu pembatas sebelum kembali menatap pengikut lainnya. Ia kemudian melihat mayat itu lagi, mengulangi gerakan kepalanya untuk ketiga kalinya. "Apa yang harus kulakukan?" Suaranya terdengar seperti sedang terisak-isak. "Kita semua datang ke sini bersama-sama, jadi kalian bisa melupakan rencana meninggalkanku sendirian. Jika kalian menyabotase diriku, kalian juga tidak akan lolos dari kematian. Membunuh Fosi adalah kejahatan berat, dan putra mahkota akan mengeksekusi kalian semua juga." Para pengikut lainnya juga tidak tahu bagaimana harus melanjutkan, tetapi kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan tenggorokan kering, "Kita sebaiknya melakukan semuanya, bakar mayatnya dan hilangkan semua bukti, dan limpahkan kesalahan pada Master Sekte Iblis Surgawi. Sudah ada lebih dari cukup kotoran pada Master Sekte Iblis Surgawi, jadi satu hal lagi tidak akan membuat perbedaan." Seseorang di antara kerumunan mengingatkan, tetapi burung elang itu melihat apa yang terjadi. Mereka semua menoleh untuk melihat Elaper. Bunuh rusa ini dan tidak akan ada yang tahu. Mereka beraksi, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sarungnya, turun dari langit seperti hujan pedang yang datang ke Elaper. Tubuh Elaper bergetar saat binatang itu memperlihatkan tubuh aslinya, yang puluhan kali lebih besar.
Elaper menerjang hujan pedang dan menyerang kelompok itu, mengabaikan pedang terbang. Pedang-pedang itu dapat menusuk kulitnya, tetapi tidak dapat melukai organ-organnya. Terdengar suara ledakan keras saat tanduk rusa besar itu menusuk dua orang dan menghantam batu pembatas. Dua noda darah baru muncul di batu pembatas. Dua orang lainnya langsung terbang menjauh, tetapi Elaper ini bukanlah binatang aneh yang tidak biasa. Ia memiliki wajah seekor kuda, kuku seekor sapi, ekor seekor keledai, dan tanduk seekor rusa. Mendengarkan dharma dari biara Great Thunder Celap selama hampir 200 tahun, ia telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa dan sangat kuat. Sang Elaper menggelengkan kepalanya, dan tanduk rusa beterbangan. Salah satu tanduknya menembus dada seorang pria, memakukannya ke tanah. Sementara itu, sang Elaper mengejar orang lainnya dan menginjaknya hingga mati. Binatang aneh itu kemudian menggelengkan kepalanya, dan tanduk rusa itu terbang kembali ke kepalanya. Setelah melihat kembali mayat Fauzi di bawah batu pembatas, burung elang itu berbalik dan berlari kembali ke biara petir besar. Meskipun pedang terbang menutupi tubuh makhluk itu, pedang itu hanya menimbulkan luka luar, tidak ada penurunan dalam kecepatan larinya. Tidak lama kemudian, langit mulai cerah, dan beberapa biksu tua datang ke tempat batu pembatas di bawah pimpinan para pendeta. Para biksu tua itu mengamati situasi dengan ekspresi muram. Fauzi benar-benar meninggal begitu saja. Seorang biksu tua berjubah kuning mengerutkan kening dan berkata, luka pedang itu memang ditinggalkan oleh para pengikut putra mahkota, bukan keterampilan pedang dari sekte iblis surgawi. Itu juga cocok dengan senjata para pengikut itu. Hanya saja Rulai sekarang sedang berdiskusi dengan putra mahkota tentang rencana besar mengenai masa depan dunia, untuk mengubah dinasti dan memperbaiki reformasi Kaisar Yanfeng, mengembalikan semuanya ke asalnya. Ini adalah rencana yang sangat penting. Jika itu dirusak oleh ini, menyedihkan melihat Fauzi meninggal, tetapi yang hilang hanyalah daging fana. Ia akhirnya bisa terbebas dari perjuangan di lautan penderitaan ini. Biksu tua lainnya berkata, kita tidak boleh membiarkan kematian Fauzi merusak rencana yang sangat penting. Rulai tidak perlu tahu tentang kejadian ini, cukuplah kita para arhat di aula arhat yang tahu tentang ini. Namun, Fauzi sudah meninggal, dan para pengikut putra mahkota juga sudah meninggal. Kita tidak bisa menyembunyikan ini dari mereka. Kita akan memberitahu Rulai dan putra mahkota bahwa Master Sekte Iblis Surgawi yang melakukan ini. Atas dasar niat baik, Fauzi mengirim Master Sekte Iblis Surgawi keluar dari biara, tetapi Master Sekte Iblis Surgawi melancarkan serangan diam-diam kepadanya di batu pembatas, menewaskan Fauzi. Para pengikut putra mahkota telah pergi untuk menghentikannya, tetapi mereka semua dibunuh dengan kejam olehnya juga. Ekspresi para biksu tua berjubah kuning berubah, dan seorang arhat berteriak, seorang biksu tidak bisa berbohong. Alis panjang biksu tua itu berkibar saat dia berkata dengan desahan emosional, kalian tidak perlu mengatakan apapun, aku akan melakukannya. Setelah mengatakannya, aku akan kembali ke kehidupan normal dan meninggalkan biara. Dibandingkan dengan masa depan biara Great Thunder Celap, apa salahnya menyerahkan reputasiku yang bersih? Bagus sekali, bagus sekali. Kakak senior itu saleh. Semua biksu menyatukan kedua telapak tangan mereka dan memberi hormat kepadanya. Ketika para biksu dari aula arhat kembali ke biara petir besar, Rulai tua telah selesai berdiskusi dengan putra mahkota perdamaian abadi. Ia bangkit untuk mengantarnya pergi dan berkata, Yang Mulia harus segera kembali ke ibu kota. Jika kaisar meninggal dan dunia tidak memiliki penguasa, saya khawatir para pangeran lainnya akan naik tahta jika Yang Mulia tidak berada di ibu kota. Putra mahkota perdamaian abadi berkata dengan tegas, Buddha benar sekali. Biksu beralis panjang itu maju ke depan pada saat itu dan berkata, Yang terhormat di dunia, Master Sekte Iblis Surgawi telah melakukan banyak kejahatan. Fauzi telah pergi untuk mengutusnya, tetapi nyawanya telah direnggut. Para pengikut putra mahkota telah maju untuk menyelamatkan Fauzi, tetapi nyawa mereka juga hilang, jadi jiwa mereka pergi ke surga. Putra mahkota perdamaian abadi sangat marah. Setan itu benar-benar berani melakukan hal seperti ini. Aku tidak menemukan masalah dengannya, jadi dia malah datang untuk membunuh orang-orangku. Buddha, setan ini bahkan berani membunuh Fauzi, dia benar-benar kurang ajar, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Rulai tua mengamati para arhat dari aula arhat. Mereka menunduk, tidak berbicara sepatah kata pun. Yang Mulia tidak perlu repot-repot dengan masalah ini, kembalilah ke ibu kota sesegera mungkin. Biara Petir Agung akan menyelesaikan insiden yang berkaitan dengan Master Sekte Iblis Surgawi. Rulai tua memiliki ekspresi hangat saat dia melihat ke arah biksu beralis panjang itu. Chang Mei, sudah berapa lama Anda berada di aula arhat? Yang terhormat di dunia, sudah 209 tahun berlalu. Rulai tua berkata dengan ramah,
kamu harus menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Master Sekte Iblis Surgawi. Untuk itu, aku akan mengizinkanmu kembali ke kehidupan normalmu. Biksu Changmei sangat terguncang. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Rulaitua, tetapi Rulaitua sudah berbalik untuk berbicara kepada putra mahkota perdamaian abadi. Yang mulia, kembalilah ke ibu kota, tidak boleh ada penundaan. Putra mahkota perdamaian abadi setuju dan bergegas menuruni gunung sambil berpikir, Buddha ini sungguh merupakan misteri yang mendalam. Biksu Changmei merapikan dan juga meninggalkan gunung sambil berpikir, Rulaitua mengira aku berbohong jadi dia mengusirku keluar dari biara petir besar tanpa aku menyinggungnya, seperti yang diharapkan dari orang bijak dan tercerahkan. Ini adalah alam yang tidak akan pernah bisa kucapai dalam hidupku, jadi aku harus memanfaatkan tubuh ini untuk melakukan lebih banyak hal bagi biara petir besar. Setelah menuruni gunung dan berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia mendengar suara dari langit, Biksu Changmei, mengapa kau tidak ikut denganku? Biksu Changmei mendongak dan melihat sebuah kapal terbang mewah yang berhenti di langit. Putra mahkota berdiri di haluan kapal itu, mengundangnya. Hatinya sedikit tergerak, dan ia segera naik ke langit dan mendarat di kapal sambil memberi salam. Yang mulia, saya bukan lagi seorang pendeta, nama keluarga saya yang biasa adalah Su. Nama saya hanya, ia berpikir sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Saya sudah tidak menggunakan nama sekuler saya selama lebih dari 200 tahun. Sudah begitu lama hingga saya sudah melupakannya, mohon maaf, Yang Mulia. Sekalipun kau kembali ke kehidupanmu yang biasa, kau tetaplah setengah biksu dan setengah manusia biasa. Aku akan memanggilmu Su Changmei saja, kata putra mahkota perdamaian abadi. Su Changmei mengucapkan terima kasih dan berkata, saya akan menggunakan nama ini. Untuk apa Yang Mulia memanggil saya? Guru Kultus Iblis Surgawi. Putra mahkota perdamaian abadi berkata, iblis dari sekte iblis ini punya banyak sekali tipu daya dan bahkan Sun Nantuo tewas karena rencananya tanpa jejak yang bisa ditemukan. Ketika Imperial Chollege sedang liburan dan dia berencana untuk kembali ke reruntuhan besar sendirian, aku memerintahkan orang-orang untuk menyebarkan berita dan memancing para ahli dari seluruh penjuru untuk mengejarnya, tetapi dia masih bisa melarikan diri hidup-hidup. Aku juga menerima berita bahwa para praktisi kuat yang mengejarnya, Lu Wensu dari Sekte Logika Miskin, pengembara King Yu, Arhat Pusan, Taois Kuye, dan bahkan Taois King San telah terbunuh. Kekuatan Sekte Iblis Surgawi tidak lebih lemah dari biara petir besar. Aku khawatir jika kau mengejarnya, kau hanya akan dilukai olehnya. Hati Su Changmei bergetar. Lu Wensu, pengembara King Yu, orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkenal, terutama Daois King San. Dia adalah seorang praktisi sejati alam hidup dan mati. Kemampuannya tidak lebih lemah dari Su Changmei sendiri. Bahkan Taois King San telah terbunuh. Putra mahkota perdamaian abadi kemudian menambahkan, aku menunggumu di sini untuk mengingatkanmu agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kau tidak akan membunuh sembarang orang, kau adalah pemimpin sekte dari Sekte Iblis Surgawi, tempat suci nomor 1 di jalur iblis. Mengapa kau tidak mengikutiku kembali ke ibu kota dan membuat rencana perlahan? Su Changmei mengangguk setuju. Yang Mulia, balas dendam harus dilakukan untuk Fauzi. Putra mahkota perdamaian abadi tersenyum. Aku tidak hanya ingin mengambil alih pimpinan Sekte Iblis Surgawi, tetapi juga agar seluruh Sekte Iblis Surgawi dicabut dan dibasmi sepenuhnya. Ini adalah hal yang akan disetujui oleh biara petir besar tanpa konsultasi terlebih dahulu, aku yakin. Jangan khawatir, meskipun kamu bukan lagi seorang arhat dari biara petir besar, setelah aku naik tahta, aku akan mengizinkanmu untuk mendirikan sektemu sendiri dan menjadi kepala biaramu sendiri, untuk menjadi seorang Buddha. Di Sekte Dao Gunung Kunlun Jade Void, seorang anak Dao berlari tergesa-gesa ke Dao Master dan berkata, Dao Master, Rulai datang berkunjung. Yang lain bertanya cepat, berapa banyak orang? 1 orang. Master Dao tua menghela napas lega. Kalau begitu dia tidak datang untuk bertarung. Cepat, undang saja, lupakan saja, aku akan mengundangnya secara pribadi. Setelah beberapa saat, Rulai tua dan Master Dao tua duduk, dan dia membubarkan para pengikutnya. Rulai tua juga tidak bertele-tele dan berkata langsung, saya telah bertemu dengan putra mahkota perdamaian abadi. Hati Master Dao tua sedikit bergetar, dan dia berkata, putra mahkota tidak sebaik Yang Mulia, dia bukan penguasa yang bijaksana. Yang Mulia tahu cara memerintah negara dengan sangat baik, itulah sebabnya ada bencana alam ini. Saudara Dao, lihatlah bencana salju ini yang menyebabkan orang-orang berjuang untuk hidup mereka. Apakah Anda ingin bencana yang lebih besar terjadi? Sekte Dao seharusnya tahu tentang catatan dari era kekosongan kaisar yang berkabung, bukan? Master Dao tua bergumam dan berkata, agama Buddhamu menyebutnya sebagai kaisar berkabung,
era kekosongan, bencana kekosongan, sedangkan Sekte Daoku menyebutnya sebagai Kaisar Pendiri, era Kaisar Pendiri, bencana Kaisar Pendiri. Aku juga telah melihat catatan tentang era Kaisar Pendiri dan kerajaan dewa yang makmur yang telah musnah. Banyak makhluk hidup telah menderita bencana itu dan berubah menjadi abu. Aku cukup khawatir tentang masalah ini. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, negara kecil dengan populasi kecil yang mengabaikan kearifan konvensional, yang dianggap suci dan sakral, inilah pelajaran yang dipelajari Sekte Dao saya dari malapetaka Kaisar Pendiri itu. Dengan negara kecil dan sedikit orang yang tidak percaya pada orang suci yang berpengalaman dan bijaksana, semua orang bisa hidup dengan baik dan bahagia, tanpa ada kekhawatiran. Bukankah itu luar biasa? Dulu tidak apa-apa, dengan negara kecil dengan populasi kecil yang mendengarkan perintah sekte mereka. Kita butuh kaisar baru, kaisar yang sudah mati lebih baik daripada semua makhluk hidup mati, kata Rulai Tua. Master Dao menatapnya sekilas dan bertanya, manfaat apa yang dijanjikan putra mahkota kepadamu? Rulai Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak meminta keuntungan apapun darinya. Dao Master tersenyum, aku percaya padamu. Karena mereka sudah selesai, dia berdiri dan berkata, pedang Dao milikku itu sudah lama tidak digunakan. Aku ingin tahu apakah pedang itu sudah tumpul, apakah pedang itu bisa membunuh naga sejati. Rulai Tua bangkit untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada kakak senior atas bantuannya. Saat Kinmu melanjutkan perjalanan, dia melihat kehancuran yang disebabkan oleh bencana. Orang-orang kelaparan di mana-mana, tragedi kecil dan besar muncul di mana-mana, dan wabah merajalela. Jika dibandingkan dengan wilayah biara petir besar yang damai, tempat-tempat ini benar-benar seperti neraka. Beruntungnya, banyak akademisi perguruan tinggi dan sekolah dasar yang mengirimkan bantuan medis untuk menekan wabah tersebut, kalau tidak bencana akan menjadi lebih parah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah membangun banyak sekolah dasar dan perguruan tinggi untuk menggantikan sekolah swasta, dan mereka menunjukkan nilai mereka saat ini. Meskipun kekuatan masing-masing dan setiap cendekiawan ini lemah, mereka saling mencengangkan. Mereka setara dengan banyak sekte kecil. Kinmu melihat para perwira beserta anak buahnya membasmi setan dan monster yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan lebih parah. Hakim daerah bahkan menjaga tanah itu secara pribadi dan menyarankan para imigran untuk kembali ke rumah karena jatah makanan yang dikirim kaisar untuk bantuan bencana akan segera diangkut. Bahkan ada beberapa pengikut sekte Dao dan agama Buddha yang membantu korban bencana, tetapi mereka lebih santai. Dibandingkan dengan kekuatan kekaisaran, jangkauan mereka terbatas, dan mereka hanya akan membantu kemanapun mereka pergi. Beberapa orang mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ajaran mereka dan melahirkan banyak aliran sesat yang jahat, tetapi mereka semua setengah matang. Bencana alam tingkat ini tidak akan bisa melenyapkan kekaisaran seperti ini, pikir Kinmu dalam hati. Tanaman baru sudah ditanam, jadi selama mereka menunggu hingga musim panen tiba, rakyat akan merasa tenang. Namun, waktu terjadinya bencana di Eternal Peace Empire ini sangat aneh. Bencana itu terjadi tepat setelah seluruh kekaisaran dilanda kekacauan dan sebagian besar persediaan telah habis karena perang. Ditambah dengan bencana salju ini, bencana itu sudah cukup untuk mengguncang fondasi kekaisaran. Aku bertanya-tanya apakah guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah kembali ke istana, apakah kaisar masih mengirimkan bantuan bencana. Selain itu, dari mana datangnya bencana alam ini? Ini bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh tempat-tempat suci seperti Sekte Dao dan biara petir besar, tetapi itu membutuhkan kekuatan dewa. Dia mendongak menatap langit dengan curiga. Mengapa ini terjadi? Mengapa surga menginginkan bencana menimpa kedamaian abadi? Untuk ajaran ortodoks para dewa di dunia manusia. Sebelum Eternal Peace, dunia ini dikuasai oleh sekte-sekte yang membentuk negara-negara dengan berbagai ukuran. Beberapa sekte ini memiliki warisan dan legenda kuno yang mengatakan bahwa mereka diciptakan oleh para dewa. Kalau begitu, apakah karena ajaran ortodoks para dewa di dunia manusia sedang dihapuskan oleh Eternal Peace Empire yang membuat para dewa marah hingga mengirimkan bencana alam seperti itu? Atau ada alasan yang lebih mendalam di balik ini? Kinmu menemukan beberapa pengikut sekte iblis surgawi dan melakukan beberapa penyelidikan. Sekte Iblis Surgawi saat ini mengikuti pihak berwenang untuk mengirimkan bantuan bencana dan sebagian besar pengikut sekte tersebut telah dimobilisasi, meliputi semua wilayah. Kepala aula dari setiap aula juga telah menyumbangkan uang dari kantong mereka dan semuanya bangkrut. Masalahnya adalah beberapa pedagang masih menimbun untuk mendapatkan keuntungan dan beberapa keluarga berpengaruh tidak menjual. Kaisar marah dan membunuh banyak dari mereka, lalu menemukan beberapa pejabat yang menerima suap dan melanggar hukum, menginginkan uang untuk bantuan bencana, jadi dia membunuh sekelompok orang lainnya.
Ada juga beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual jabatan resmi, dan kaisar membunuh satu kelompok lagi. Seorang murid kultus iblis surgawi yang mengikuti kaisar untuk mengirimkan bantuan bencana telah melihat banyak hal. Ketika dia berbicara, wajahnya lebar dengan senyum penuh kegembiraan. Kaisar bahkan menghadapi para pembunuh, yang sebagian besar adalah eksistensi tingkat master kultus. Namun, ada pejabat sipil dan militer dalam rombongan itu, dan kaisar secara pribadi juga ikut berperang. Dia sangat kuat. Sayang sekali master kultus tidak ada di sana. Qin Mu bertanya, siapa saja praktisi kuat yang mencoba membunuh kaisar? Saya mendengar bahwa itu adalah guru miskin, Tuan Sejati Tian, dan orang-orang itu. Ada juga beberapa praktisi kuat dari luar tembok besar. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Beraliansi dengan praktisi kuat tingkat master sekte dari luar tembok besar. Apakah guru kekaisaran perdamaian abadi kembali? Saya belum melihatnya. Qin Mu bergumam sejenak, lalu bertanya, di mana kaisar sekarang? Dia ada di prefektur Basu yang berjarak 5.000 mil dari sini. Murid sekte iblis surgawi itu segera menambahkan, kaisar telah pergi ke selatan dan menyingkirkan keluarga-keluarga berpengaruh yang menolak menjual jatah mereka sebelum pergi ke utara dan sekarang berada di Basu. Tempat itu masih dianggap stabil. Qin Mu menenangkan diri dan bertanya, bagaimana dengan ibu kota? Siapa pejabat tinggi tingkat pertama yang tertinggal? Putra mahkota ditinggalkan untuk mengawasi kekaisaran dan pejabat yang terkait dengannya. Ekspresi Qin Mu menjadi muram. Ibu kota seharusnya diawasi oleh putra mahkota, tetapi dia malah lari ke biara petir besar. Guru miskin, Tuan Sejati Tian, dan teman-teman mereka yang hampir mati di tangan guru kekaisaran perdamaian abadi telah diselamatkan oleh Rulai Tua yang telah berjanji akan memeluk agama Buddha dan tidak mencampuri urusan dunia sekuler. Namun, guru miskin dan yang lainnya telah lari lagi. Ketika ia menambahkan kunjungan putra mahkota ke Old Rulai ke dalam pengetahuannya, segala sesuatunya tampak menjadi serius. Mereka mengatakan bahwa istana kekaisaran adalah tempat suci terbesar di dunia. Aku bertanya-tanya jika istana itu benar-benar berbenturan dengan biara petir besar, siapa yang akan menang? Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu sebelum mengalihkan pikirannya. Bisakah kita menghubungi para pemimpin aula? Sekarang setiap balai membantu korban bencana, cukup sulit untuk menghubungi mereka. Jika kami ingin mengumpulkan semua balai, mungkin butuh waktu 1 atau 2 bulan. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan pergi tanpa berkata apa-apa. Duduk di punggung naga kilin, dia bergegas menuju Basu. Basu berjarak sekitar 5.000 mil, dan perjalanannya panjang. Bahkan jika naga kilin tidak beristirahat, ia baru akan sampai di sana keesokan harinya. Namun, istirahat diperlukan, jadi ia memperkirakan bahwa ia baru akan sampai di Basu pada malam hari berikutnya. Jika saja kapal harta karunku masih ada, semuanya akan jauh lebih mudah. Sayang sekali kapal itu sudah hancur. Qin Mu memerintahkan naga kilin untuk berlari maju dengan kecepatan penuh dan menjanjikannya seember makanan setiap hari. Semangat naga kilin bangkit dan dia berlari cepat menuju Basu sambil menginjak awan apinya. Malam pun tiba, dan Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat aspek-aspek benda langit guna menentukan arah sebelum memerintahkan naga kilin untuk melanjutkan perjalanannya. Saat matahari terbit, naga kilin tidak dapat mempertahankan kecepatannya lagi dan mulai berbusa karena kelelahan. Dia tidak dapat berlari lagi dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Qin Mu menyuruhnya berhenti dan melihat sekeliling untuk memastikan lokasinya. Sambil mengeluarkan peta geografis Eternal Peace, dia menyadari bahwa dia hanya berjarak 1.000 mil dari Basu. Ia menghela napas lega dan memberi makan naga kilin. Ia melangkah maju dengan langkah mantap, membiarkan naga kilin mengistirahatkan kakinya. Dia tidak berjalan jauh sebelum melihat sebuah rumah di pegunungan yang sunyi. Tempat itu seharusnya baru dibangun karena semuanya tampak baru. Qin Mu berjalan mendekat, ingin mengetuk pintu ketika pintu terbuka dan seorang wanita berhadapan dengannya. Keduanya tercengang. Muer, wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi itu tertegun di tempatnya saat melihatnya. Melihat sekeliling, dia bertanya dengan bingung, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku berusaha keras untuk menyingkirkan si buta dan si tua Ma, tetapi kamu malah menemukannya. Qin Mu terkejut sekaligus gembira. Nenek, kenapa kamu di sini? Tiba-tiba dia menjadi waspada. Kamu nenek atau Li Tianxing? Nenek si minggir untuk membiarkannya masuk ke dalam rumah. Iblis tua itu untuk sementara ditekan olehku. Meskipun Rulai tua tidak berhasil menyingkirkannya, dia masih bisa melukai vitalitasnya dengan parah, jadi saat ini kami seimbang dan dengan demikian kami membuat kesepakatan. Dia hanya akan keluar pada malam hari sementara aku akan keluar pada siang hari. Qin Mu bertanya dengan curiga,
jika kamu benar-benar nenek, mengapa kamu harus menghindari kakek Ma dan kakek buta? Mengapa kamu harus bersembunyi di sini? Nenek Si memutar matanya ke arahnya. Bajingan, sekarang malah mencurigai nenek. Kalau aku iblis tua, kenapa aku harus berbohong kalau aku ingin menyakitimu? Kinmu memikirkannya dan merasa bahwa memang begitulah adanya. Dibandingkan dengan nenek Si, dia sangat lemah. Jika dia adalah Li Tianxing, dia tidak perlu membuang-buang energinya untuk berbohong kepadanya. Dia kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Jika dia adalah Li Tianxing, dia bisa memikatnya hanya dengan tatapan dengan daya tariknya. Dia bahkan lebih seperti wanita daripada wanita. Rumah ini sangat sederhana karena baru saja dibangun. Hanya ada sedikit perabotan, dan saat melihat sekeliling, Kinmu menemukan bahwa semua meja miring atau bengkok. Hal ini membuatnya merasa tenang. Nenek Si tidak memiliki tangan yang cekatan seperti kakek Ma. Dia bisa membuat pakaian, tetapi keterampilan pertukangannya sangat buruk, jadi meja dan kursi ini pasti dibuat olehnya. Kinmu duduk di salah satu kursi untuk beristirahat dan merasa tidak nyaman karena kursi itu lebih tinggi di satu sisi dan lebih rendah di sisi lainnya. Karena itu, dia benar-benar yakin bahwa kursi itu dibuat oleh Nenek Si. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa nenek tidak ingin kembali ke reruntuhan besar. Nenek Si menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar rumah. Setelah beberapa saat, beberapa potong kayu melayang ke dalam rumah saat dia berencana untuk membuat tempat tidur. Kinmu tidak terlalu peduli dengan istirahat dan segera pergi untuk membantu. Nenek Si adalah orang suci dari sekte tersebut, dan meskipun dia telah tinggal di desa lansia cacat selama lebih dari 40 tahun, dia sama sekali tidak mempelajari keahlian Old Ma. Di sisi lain, Kinmu adalah seorang ahli dalam membuat semua jenis furnitur. Nenek Si tidak dapat membantu, jadi dia pergi mengambil air dari tepi sungai dan kembali untuk memoles cermin perunggu. Dia berkata, aku tidak bisa kembali sekarang, apa gunanya? Di reruntuhan besar, ada kegelapan yang menghalangi jalan. Jika iblis tua itu keluar untuk membuat keributan lagi, berapa lama tulang-tulang tua kepala desa dan yang lainnya bisa bertahan? Bukankah lebih baik tinggal di sini saja dan melemahkan temperamen iblis tua itu? Kinmu segera menyelesaikan pembuatan tempat tidur dan memindahkannya ke dalam rumah. Ia melihat cermin itu bergelombang karena dipoles Nenek Si dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia segera mengambil cermin itu ke tangannya dan mengubah ki vitalnya menjadi ki vital harimau putih. Setelah beberapa perhitungan, benang ki vitalnya memolesnya dengan halus dan meratakan cermin perunggu itu. Ia kemudian pergi untuk membuat meja rias. Nenek Si melihat naga kilin tergeletak di tanah dalam tidur lelap dan mata merah Kinmu yang dipenuhi kelelahan. Dia berkata, kamu terburu-buru sepanjang malam. Tidurlah dulu, kau tidak akan pergi, aku tidak akan melakukannya. Kinmu pun rileks dan tidur di tempat tidur. Meskipun tidak ada perlengkapan tidur, ia terbiasa tidur di luar ruangan dan tertidur dengan cepat. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu ketika Kinmu terbangun dalam keadaan linglung dan melihat Nenek Si melamun di depan cermin perunggu di meja rias. Dia memegang gunting, yang diarahkan ke wajahnya, di tangannya. Nenek, teriak Kinmu dengan panik. Nenek Si berbalik dan meletakkan gunting itu. Sambil tersenyum, dia berkata dengan lembut, Rulai berkata hanya ada satu cara untuk menghancurkan iblis hati, yaitu dengan menghilangkan kegilaannya terhadap wajah ini. Muer, aku tidak ingin menyakiti siapapun, terutama dirimu. Kinmu melihatnya mengangkat gunting lagi, dan air matanya mengalir tak terkendali. Nenek, ini bukan salahmu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku tidak bisa melakukannya. Nenek Si yang tercengang meletakkan guntingnya sambil tersenyum. Muer, bantu aku melakukannya. Kinmu bangkit dari tempat tidur dan mengambil gunting dari tangannya lalu meletakkannya dengan hati-hati kembali ke dalam keranjang kecilnya. Itu bukan salahmu, tak seorang pun bisa menyalahkanmu. Kau sudah bersembunyi selama lebih dari 40 tahun, tidak pernah memanfaatkan penampilanmu untuk bertemu siapapun. Dia berjongkok dan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah yang begitu cantik sehingga tidak ada yang seperti itu. Ini adalah penampilan sebenarnya dari kerabat terdekat yang telah membesarkannya. Kinmu tersenyum. Jika itu aku paling-paling hanya bisa bertahan selama 1 atau 2 hari, aku tidak akan bisa bertahan selama 40 tahun. Bukan salahmu untuk tumbuh menjadi seperti ini. Wanita cantik mana yang rela menutupi wajahnya sendiri selamanya dan menggunakan wajah tua untuk bertemu orang? Dia berdiri dan berkata, Nenek, aku akan menyingkirkan Li Tianxing. Tapi untuk saat ini, kamu tinggallah di sini. Aku akan pergi ke Bazu, sesuatu mungkin terjadi di sana. Nenek Si mengangguk lembut. Kinmu keluar dari ruangan, lalu berbalik sambil tersenyum. Nenek,
Kamu harus makan dan minum saat kamu harus makan, jangan menyiksa dirimu sendiri. Bajingan, kau mengguruiku lagi. Balasnya dengan marah. Kinmu tertawa dan menendang naga kilin hingga terbangun. Masih tidur, bangun dan cepatlah. Banyak orang tidak menyadari untuk apa reformasi itu, mengapa mereka harus mereformasi hidup mereka. Mereka berkata, bukankah dulu semuanya baik-baik saja, semua orang hidup sejahtera, bahagia dan harmonis, sedangkan reformasi yang kalian lakukan, bukankah itu hanya untuk memuaskan ambisi kalian sebagai seorang kaisar? Dengan menyinggung kaum darah biru dan sekte-sekte, bukankah kalian melakukannya untuk memperluas wilayah perdamaian abadi? Semua bencana alam dan bencana buatan manusia selama bertahun-tahun adalah kesalahan kalian, kita semua harus menderita karena reformasi itu. Namun, ini adalah kekeliruan. Di prefektur Bazu, Kaisar Yanfeng memimpin sekelompok pejabat sipil dan militer melalui jalan sambil melihat para pekerja yang menjaga kios bubur untuk memberi makan orang-orang yang mengantre makanan. Kaisar Yanfeng menghampiri dan datang ke depan kios bubur. Pekerja itu hendak berlutut ketika Kaisar Yanfeng menahannya dan berkata, tidak banyak aturan dalam cuaca dingin dan tanah beku seperti ini. Berapa harga satu porsi? Yang mulia, orang dewasa mendapat semangkuk bubur, 2 roti kukus, dan sesendok sayuran kering. Kaisar Yanfeng mengangguk dan menyuruhnya pergi. Ia mengambil sendok sayur dan membagikan makanan kepada para korban bencana, sementara di belakangnya berdiri para pejabat sipil dan militer istana kekaisaran. Ia kemudian melanjutkan, kita semua hidup dengan baik di masa lalu, kita tidak pernah menjadi orang biasa. Menteri Pertanian, beritahu mereka, sebelum reformasi guru kekaisaran, berapa banyak orang yang dapat diberi makan dengan 6 ar tanah yang subur. Menteri Pertanian langsung berkata, sebelum reformasi, 6 ar tanah subur dapat menghasilkan 330 pon tanaman. Namun, pada saat itu, semua tanah adalah milik keluarga berpengaruh, biara, dan kuil Tao, jadi tidak ada tanah di tangan petani. Keluarga petani memiliki 7 hingga 8 orang dan mereka mengelola lahan seluas 5 hektar, yang berisi padi-padian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah. Setelah bekerja keras selama setahun dan memanen selama 2 musim, tidak ada lagi padi-padian yang tersisa, dan mereka hampir tidak bisa mengisi perut mereka. Mereka hanya bisa makan 1 hingga 2 kali daging setiap bulan dan akan kelaparan jika mereka mengalami bencana alam atau bencana buatan manusia. Saat itu, banyak orang tua yang secara otomatis akan naik gunung atau melompat ke sungai selama bertahun-tahun dilanda bencana agar mereka tidak menjadi beban bagi keluarga mereka. Sementara itu, keluarga-keluarga berpengaruh, biara-biara, dan kuil-kuil Tao menimbun padi-padian dan emas dalam jumlah besar. Kaisar Yanfeng berkata, 5 hektar lahan hanya untuk memberi makan satu keluarga yang terdiri dari 7 hingga 8 orang. Setelah susah payah menanam padi selama setahun, kemana perginya? Katakan kepada mereka, berapa banyak orang yang dapat diberi makan dengan 6 hektar lahan setelah reformasi. Menteri Pertanian melanjutkan, Yang Mulia memerintahkan guru kekaisaran untuk mengelola reformasi dan merebut kembali semua tanah. Keluarga-keluarga berpengaruh, biara-biara, dan kuil-kuil Tao tidak dapat lagi mengelola tanah apapun. Seorang laki-laki dewasa dapat mengelola lahan seluas 5 hektare, yang 1 hektare diantaranya merupakan lahan subur. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah penduduk, sehingga aturannya telah diubah. Seorang laki-laki dewasa kini dapat mengelola lahan seluas 2,5 hektare dan 1,5 hektare lahan subur. Guru kerajaan juga telah mengangkat praktisi seni bela diri dan praktisi seni dewa untuk membantu pertanian. Untuk menyediakan panen yang stabil, hujan disediakan selama musim kemarau dan drainase air selama banjir, sehingga tidak ada kelaparan selama 160 tahun. Saat ini, 6 ar tanah dapat menghasilkan 820 pon panen. 440 pon digunakan untuk pajak tanah, tetapi petani tidak lagi merasa terlalu mahal untuk makan daging. 330 pon, 820 pon. Kaisar Yanfeng mengambil 2 roti kukus dan menaruhnya di mangkuk orang yang kelaparan sebelum memberinya sesendok sayur kering sambil mendesah sedih. Apa itu Buddha? Ini Buddha, Buddha yang hidup, Buddha yang bernapas, Buddha dari semua orang biasa. Bukan dengan mengambil gelar Rulai atau Master Dao dan memberikan ceramah tentang sup ayam untuk jiwa seseorang akan menjadi Buddha atau Master Dao. Menteri Pertanian, izinkan saya bertanya lagi, karena reformasi imperial preceptor bagus dan ransum juga meningkat, mengapa masih ada kelaparan setiap kali bencana alam terjadi? Menteri Pertanian tampak gelisah dan ragu-ragu. Ini, katakan, ya, selain peningkatan populasi, masih ada hal-hal seperti makan daging dan perang. Memberi makan ternak membutuhkan biji-bijian, juga memberi makan binatang buas di ketentaraan, melatih prajurit berperang.
Semua itu membutuhkan biji-bijian. Namun alasan yang paling penting adalah sirkulasi tanah pertanian. Ada beberapa bidang tanah yang dibeli kembali oleh keluarga, sekte, dan kuil yang berpengaruh, yang kemudian sekali lagi menjadi pemilik tanah. Biji-bijian kembali lagi ke tangan mereka. Alasan mengapa sekte-sekte mampu memberontak sebelumnya adalah karena mereka punya uang dan jatah, itulah mengapa mereka begitu berani. Namun, masalah kelaparan ini seharusnya tidak separah ini. Itu semua karena setelah berperang, perbendaharaan kekaisaran telah dikosongkan dan keluarga-keluarga, sekte-sekte, dan kuil-kuil yang berpengaruh menolak untuk memberikan jatah. Dampak yang disebabkan oleh pemberontakan sekte-sekte sebelumnya sangat besar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kaisar Yanfeng menoleh ke belakang dan melirik para pejabat. Keluarga, sekte, biara, dan kuil Tao yang berpengaruh selalu duduk di atas, menyantap hidangan lezat yang eksotis setiap hari, berbicara tentang angin, bunga, salju, dan bulan, mengobrol tentang jalan, keterampilan, dan seni ilahi, membahas keabadian dan umur panjang. Ada petani yang memberi mereka makan, tetapi siapa di antara mereka yang bersedia membantu para petani itu? Jika para petani menolak untuk patuh, mereka akan segera mengirimkan bencana dan malapetaka kepada mereka. Apakah bencana salju ini aneh? Tidak, tidak. Ketika sekte memerintah negara mereka sendiri, bencana salju semacam ini juga tidak jarang terjadi. Namun, bukan dewa yang mengirimkan bencana itu atau surga. Itu adalah sekte yang mengirimkan bencana dan malapetaka itu untuk membuat orang biasa patuh dan tidak berani memberontak. Reformasi Imperial Preceptor membuat sekte harus bekerja untuk petani, untuk pedagang, inilah yang membuat mereka tidak senang, dan mereka tidak ingin melakukannya. Sementara itu, Imperial Preceptor menciptakan lebih banyak reformasi dan mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College. Dia menggunakan mereka untuk mewariskan kemampuan sekte kepada orang-orang di dunia, agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri, dan sekte-sekte itu bahkan lebih tidak senang. Mereka ingin memberontak, membunuh orang. Mereka tidak menyangka bahwa nenek moyang mereka dari 8 generasi sebelumnya semuanya adalah petani, tidak ada satupun dari mereka yang terkecuali. Lihat dan dengarkan baik-baik, aku telah mengeksekusi mereka kali ini, dan jika kalian bertindak seperti mereka lain kali, aku akan mengeksekusi kalian juga. Para pejabat yang aku inginkan bukanlah dari sekte-sekte yang berada di atas atau para ahli atau Buddha. Para pejabat yang aku inginkan adalah mereka yang mampu menangani masalah dengan cara yang membumi. Para sarjana harus dapat bekerja untuk para petani, pengrajin, dan pedagang. Bahkan ada beberapa pejabat sarjana yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari yang lain. Sialan, juru tulis, izinkan aku mengucapkan kata-kata makian, sial, mereka hanya tahu bagaimana menggerutu dan memandang diri mereka sendiri dengan tinggi. Aku sangat menginginkan untuk mengeksekusi mereka. Para pejabat sipil dan militer menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dua orang juru tulis saling memandang, ekspresi mereka berdua tampak gelisah. Juru tulis yang lebih tua kemudian berkata dengan lembut, "Yang mulia, putra surga perlu menjaga ucapannya. Saya tidak sering mengucapkan kata-kata kasar, bukankah saya benar-benar marah sehingga saya memarahi orang? Maafkan saya, juru tulis." Ketika dia berbicara, orang yang mengantre makanan adalah seorang biksu tinggi yang memegang mangkuk sedekah emas sambil tersenyum. Pidato yang sangat bagus, Yang mulia. Namun sekarang setelah bencana alam datang, jalan yang benar adalah menghentikan bencana dan menyelamatkan rakyat jelata dari penderitaan. Kaisar Yanfeng menatap biksu agung ini dan memberinya semangkuk bubur, 2 roti kukus, dan sesendok sayur kering sebelum berkata, "Tidak hanya ucapanku bagus, apa yang kulakukan bahkan lebih baik. Biksu agung, makanlah perlahan, jangan ganggu orang-orang duniawi." Biksu tinggi itu setuju dan membawa mangkuk sedekah emasnya pergi. Rulai. Orang-orang di belakang Kaisar Yanfeng tercengang ketika mereka melihat biksu tinggi itu. Setelah dia pergi, seorang Taois tua datang dari belakang. Pakaiannya acak-acakan, dan rambutnya sedikit berantakan. Sambil membawa mangkuk, dia tersenyum, "Apakah Yang mulia sudah makan?" Kaisar Yanfeng memasang ekspresi muram saat dia menyendok bubur untuknya dan menggelengkan kepalanya. "Belum, Yang mulia harus makan lebih banyak, lebih mudah bergerak jika Anda kenyang." Kaisar Yanfeng mengangguk dan mengambil 2 roti kukus dan semangkuk bubur. Ia berkata kepada para pejabat sipil dan militer, "Ayo makan juga, kita punya masalah." Para pejabat sipil dan militer memandang biksu dan penganut Tao itu seolah-olah mereka telah bertemu musuh yang tangguh, tetapi kedua orang itu hanya berjongkok di sudut tembok. Mereka minum bubur dan makan roti dan sayuran kering, menanggung kesulitan dengan senang hati. Para pejabat maju dan mengambil 1 porsi masing-masing sebelum berjongkok di samping tembok lainnya.
Kaisar Yanfeng segera melakukan hal yang sama dan makan dalam diam. Setelah makan, dia datang ke depan sumur bertekanan untuk mencuci mangkuknya, dan semua pejabat berbaris di belakangnya. Rulai dan Master Dao juga maju untuk mencuci mangkuk mereka sambil berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali kita makan hidangan dari dunia manusia, rasanya sekarang berbeda. Saya dan para menteri ini telah memakannya selama berbulan-bulan." Kaisar Yanfeng berkata dengan serius, "Saudara-saudara Dao harus memakannya lebih banyak dan jangan biarkan diri kalian berada terlalu tinggi di atas. Meninggalkan tempat tinggi berarti menjauhkan diri dari dunia sekuler." Guru Dao tua tersenyum. "Anda adalah kaisar dunia manusia, jadi wajar saja Anda memerintah orang-orang sekuler. Sementara kita yang membudidayakan Dao dan agama Buddha harus menjauh dari dunia sekuler. Jika kita tercemar, akan sulit untuk membebaskan diri." Kaisar Yanfeng tersenyum dan bertanya, "Tuan Dao, bisakah Anda menjadi dewa sejati?" Master Dao menggelengkan kepalanya. Kaisar Yanfeng bertanya pada Rulai, "Rulai, bisakah kamu menjadi seorang Buddha sejati?" Rulai menggelengkan kepalanya. "Jembatan suci telah rusak, siapa yang bisa menjadi dewa atau Buddha sejati? Lalu omong kosong apa yang kalian ucapkan? Menjauh dari dunia sekuler dan mengatakan bahwa kalian sangat berkuasa adalah para juru tulis. Saya telah mengucapkan kata-kata kotor lagi, jangan mencatatnya. Saya tahu, kalian bisa mundur, kalian tidak dibutuhkan di sini," kata Kaisar Yanfeng sambil berjalan keluar kota ditemani oleh para pejabat sipil dan militer. Dia berhenti lalu berbalik sambil tersenyum. Meskipun itu sesuai dengan aturan istana kekaisaran dan bukan aturan dunia persilatan, tidak perlu begitu banyak orang. Mereka yang berada di alam jembatan ilahi tetap tinggal, yang lain mungkin mundur. Sebagian besar pejabat sipil dan militer menghentikan langkah mereka, hanya 7 orang yang mengikuti Kaisar Yanfeng. Mereka adalah Biksu Marsekal Agung Yuan Kong, Situ Siu Leixing, Si Kong Wei Pingbo, Jenderal Strategi Surgawi Qin Bao Yue, Raja Gunung Tailing Suhua, Jenderal Agung Kuda Putih Kuan Dingu, dan pejabat tinggi Su Yunzi. Termasuk Kaisar, ada 8 orang. Rulai dan Dao Master tidak memperhatikan dan terus berjalan maju. Kaisar Yanfeng memimpin semua orang maju, berjalan melewati pinggiran kota. Ketika mereka tiba di ladang di luar kota, ia berhenti untuk melihat hasil panen dan bertanya kepada seorang petani tua, "Apakah akan ada panen?" "Will," kata petani tua itu dengan suara keras. Kaisar Yanfeng tersenyum dan menoleh ke belakang untuk melihat para menteri di belakangnya. "Akan ada panen," Dao Master berkata, "Yang mulia, mungkin ada panen tahun ini, tetapi mungkin tidak tahun depan." Dao tua telah membawa sebuah gulungan yang mencatat kisah reruntuhan besar, itu disebut buku klasik bencana Kaisar Pendiri. Yang mulia dapat melihatnya perlahan-lahan sementara kita berjalan. Jika Yang mulia masih bersikeras melakukan reformasi setelah menyelesaikan gulungan itu, dunia ini akan berubah. Rulai mendesah. Guru Dao itu penyayang. Dao Master menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bahayanya hal ini. Jika dia tahu, dia akan menjadi seperti kita. Setelah selesai, dia menyerahkan buku klasik bencana Kaisar Pendiri ke tangan Kaisar Yanfeng. "Yang mulia, berhati-hatilah terhadap tipu daya." Pejabat tinggi Su Yunzi memperingatkan. Kaisar Yanfeng tersenyum. "Tidak apa-apa." Dia mengambil kitab suci bencana Kaisar Pendiri dari tangan Dao Master dan membacanya secara rinci. Mereka terus melangkah maju dengan langkah santai. Kaisar Yanfeng membalik halaman demi halaman dan membaca kitab suci bencana Kaisar Pendiri. Dao Master dan Rulai tidak pernah terburu-buru, mereka berjalan dengan tenang di dekatnya. Setelah menempuh jarak lebih dari 100 mil, Kaisar Yanfeng telah selesai membaca kitab suci bencana Kaisar Pendiri dan menenangkan diri. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit tetapi tidak mengatakan apapun. Master Dao tua bertanya, "Yang mulia memikirkan kesejahteraan semua makhluk hidup, jadi Anda seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, bukan?" Kaisar Yanfeng sempat linglung. Kemudian, tiba-tiba ia berkata, "Ketika aku masih muda, Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak memiliki wilayah yang begitu luas dan kaisar tidak begitu dihormati. Saat itu, semua sekte dan keluarga berpengaruh masih menindas rakyat. Aku pernah mengikuti seorang utusan ke luar negeri untuk mengunjungi suatu tempat bernama negara Yuanqi, yang sekarang menjadi prefektur Yuan. Terjadi bencana petir di sana, dan langit tertutup awan gelap yang menyelimuti negara Yuanqi. Petir itu berderak dan menyambar tanpa henti, membunuh ternak dan rakyat jelata. Kaisar negara Yuanqi membawa pejabat sipil dan militernya untuk berlutut dan memohon ampun atas bencana petir itu. Rakyat biasa di negara itu juga berlutut di tanah, memohon agar surga mengampuni mereka. Dalam bencana petir itu, Kaisar tersengat listrik hingga meninggal.
Baru setelah kejadian itu saya mengetahui bahwa surga dalam kata-kata mereka bukanlah dewa-dewi surgawi, melainkan sekte petir tersembunyi. Tahun itu, panen tidak bagus, jadi barang yang dipersembahkan kepada sekte petir tersembunyi kurang, dan sekte petir tersembunyi mengirimkan malapetaka kepada mereka. Yang menyebabkan malapetaka itu adalah harta roh warisan sekte itu, Nine Heavens Lightning Luring Cover. Kaisar telah menyalahkan dirinya sendiri, itulah sebabnya sekte petir tersembunyi menyetrumnya dan mengubah kaisar. Saat itu, aku sudah berpikir. Dia menatap Dao Master dan Rulai dan berkata perlahan, melafalkan setiap kata, aku harus menggulingkan kalian. Sekarang, aku telah melakukannya, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Imperial Preceptor dan aku masih belum cukup, jadi ada bencana salju ini. Apakah itu dikirim oleh dewa? Kalau begitu aku akan menggulingkan dewa itu. Dao Master tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia tidak akan memikirkan kesejahteraan semua makhluk hidup. Apakah Anda ingin mengubah perdamaian abadi menjadi seperti reruntuhan besar? Ketika Anda dan Imperial Preceptor melakukan reformasi dan mengalahkan banyak sekte untuk menaklukkan wilayah yang begitu luas, Dao tua ini tidak menghentikan Anda, bukan? Namun, jika Anda melanjutkan reformasi Anda, surga akan marah dan semua makhluk hidup akan berada dalam bahaya. Rulai tua berkata, pikirkan 3 kali, Yang Mulia. Kamu punya keyakinanmu sendiri, dan aku punya keyakinanku sendiri. Rulai tua menghela napas dan berkata kepada Master Dao, teman Dao tua, mari kita ganti kaisar saja. Dao Master mengambil pedang daunnya dan mengangguk. Baiklah, saya sudah mengatakan apa yang saya bisa. Apa yang bisa saya lakukan jika Yang Mulia tetap keras kepala? Kita tinggal mengganti kaisar saja. Kaisar Yan Feng melihat sekeliling dan melihat para Taois tua, biksu tua, guru miskin, dan yang lainnya berjalan masuk dari segala arah, mengelilingi mereka di tengah. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada dirinya. Ekspresi Jenderal Strategi Surgawi dan yang lainnya berubah drastis. Kaisar Yan Feng tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Rulai, Dao Master, kupikir kalian akan mengikuti aturan dunia persilatan. Tidak pernah kupikir kalian akan mengikuti aturan istana kekaisaran. Rulai menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya pilihan lain, jadi kami mohon maaf kepada Yang Mulia. Master Dao, teman-teman Dao, mari kita antar Yang Mulia pergi. Tanah 100 mil di sebelah barat kota Bazu dipenuhi dengan niat membunuh, dan bahkan udara di sana tampak telah membeku. Ki vital di sekitar para Taois dan biksu tua mengamuk dan membentuk dewa-dewa yang auranya dapat menelan gunung dan sungai. Sekte Dao dan biara Great Thunder Celap memiliki warisan yang panjang, bahkan lebih besar dari Sekte Iblis Surgawi. Bagi kedua tempat suci ini, Sekte Iblis Surgawi masih dianggap sebagai sekte muda. Dari dewa-dewa yang dibentuk oleh vitalitas para penganut Tao kuno dan biksu-biksu tua di sana, mereka dapat melihat dewa-dewa yang telah muncul dalam perjalanan sejarah. Ada yang berkepala 3 dan berlengan 4, ada yang bercangkang kura-kura dan berkaki ekor kuda, ada yang berwujud burung hupu dengan ekor macan tutul, ada yang berwujud Vajrayaksa dan masih banyak lagi. Adapun guru miskin, dewa sejati Tian, dan yang lainnya, mereka adalah pemandangan yang berbeda. Meskipun warisan mereka tidak setua warisan Sekte Dao dan biara petir besar, mereka tetap sangat kuat. Beberapa dewa yang muncul di belakang mereka adalah orang suci yang bijaksana, beberapa adalah wanita yang memegang serangga emas, dan beberapa adalah dewa miskin yang mengenakan pakaian berlubang. Namun, penampilan Ki para pejabat tinggi tingkat pertama di Istana Kekaisaran berbeda dari mereka. Di belakang Jenderal Strategi Surgawi Qin Baoyue bukanlah dewa, melainkan sepasang tongkat emas. Tongkat itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan di tubuh mereka terdapat 8 bilah pedang yang berputar terus-menerus. Pria ini sering berpartisipasi dalam perang dan tidak berkultivasi untuk menjadi dewa atau Buddha, jadi dia memperlakukan senjatanya sebagai dewa yang memimpin pertempuran. Dewa di balik biksu Grand Marshal Yuan Kong juga bukan seorang Buddha, melainkan seorang biksu pertapa yang dirantai dan memegang pisau biksu Buddha. Ia memiliki postur bertarung dan sangat mirip dengan pria itu sendiri. Di belakang Raja Gunung Tai Ling Suhua terdapat 9 naga yang melingkari Gunung Tai dengan Gunung Tai sebagai altar pemujaan. Ia bertugas mempersembahkan kurban kepada para leluhur. Si Kong Wei Pingbo bertanggung jawab atas konservasi air di Kekaisaran Perdamaian Abadi, jadi ki vitalnya tidak membentuk dewa di belakangnya, melainkan bendungan sungai panjang yang dibangun dari tanah, kayu, dan air. Dewanya adalah konservasi air. Situ Siu Leixing adalah seorang pejabat wanita yang bertanggung jawab atas perbendaharaan kekaisaran, dia bertanggung jawab atas semua keuangan di dunia. Dewa yang dibentuk oleh ki vitalnya juga bukan dewa, melainkan serangkaian koin berlimpah yang merayap seperti ular piton besar. Dewanya adalah uang.
Pejabat tinggi Su Yunzi juga seorang pejabat wanita. Ia dapat membuka biro sendiri sehingga pangkatnya setara dengan 3 anggota dewan. Ia adalah pejabat sipil yang bebas, tetapi ia telah mencapai posisi pejabat tertinggi. Ia bertanggung jawab atas semua sekolah dasar dan perguruan tinggi sehingga apa yang telah berubah dari ki vitalnya juga bukanlah dewa, tetapi sebuah buku dan penguasa. Di belakang Jenderal Besar Kuda Putih Kuan Dingwu ada seekor kuda yang berkobar-kobar dengan api, dan di atas kuda itu ada seorang dewa yang bermandikan api perang. Dia memiliki 8 lengan yang memegang pisau, perisai, tombak, tombak panjang, pedang, dan tombak panjang. Dia memiliki 4 wajah yang melihat ke 4 sisi dan 8 arah sementara api menyemburkan matanya seperti sinar. Keempat wajah itu adalah wajah sang jenderal sendiri. Dari sini, orang dapat melihat bahwa praktisi kuat tingkat master sekte di Istana Kekaisaran berbeda dari mereka yang berada di sekte. Sekte Dao dan biara petir besar menyembah dewa dan Buddha, jadi dewa di belakang mereka semua adalah dewa dan Buddha. Di sisi lain, praktisi kuat Istana Kekaisaran memperlakukan apapun yang mereka kelola. Masing-masing dari mereka memiliki tugas yang berbeda dan masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Bahkan Biksu Yuan Kong yang beragama Buddha menganggap dirinya sebagai seorang biksu pertapa yang berkultivasi dalam pertempuran dan tidak memperlihatkan sikap seorang Buddha agung. Ekspresi seorang biksu bertelinga panjang berubah sedikit, dan dia berkata dengan suara rendah, reformasi imperial preceptor telah menyebabkan semua jalan jahat dan tidak lazim yang tidak menyembah para dewa. Mereka lebih suka menyembah semua sampah ini daripada para dewa dan Buddha. Jenderal Besar Kuda Putih menunjuk ke arah biksu bertelinga panjang ini dan mencibir, gunakan apa yang kau pelajari, bertindaklah dengan pengetahuanmu. Biksu bertelinga panjang, keterampilan yang kau peroleh melalui praktik keagamaan itu dangkal, akan sulit bagimu untuk lolos dari kematian. Bagaimana mungkin mengolah seluruh hidupmu lebih buruk daripada mencapai pencerahan untuk menjadi dewa atau Buddha? Kaisar Yan Feng berkata dengan santai. Semua ini adalah kemampuan masing-masing orang, jadi mengandalkan dewa dan Buddha adalah jalan yang tidak lazim. Dengan melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan mengolah mereka ke alam dewa dan Buddha, mereka akan menjadi dewa dan Buddha. Para Taois tua dari Sekte Dao mengerutkan kening, dan Master Dao tua menggelengkan kepalanya. Mengolah pekerjaan mereka ke alam dewa. Kalau begitu, bukankah mereka masih harus bekerja untuk manusia bahkan setelah menjadi dewa? Ini sekali lagi adalah ajaran Sekte Iblis Surgawi. Tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang biasa. Kaisar, Anda telah dipengaruhi oleh guru kekaisaran dan Sekte Iblis Surgawi. Kaisar Yan Feng tersenyum. Jika aku pergi ke Sekte Iblis Surgawi, aku mungkin bisa menjadi pemimpin sekte. Karena ini jalan setan, tidak perlu ada kata-kata lagi. Para Taois tua itu membetulkan pedang harta karun di punggung mereka, dan sulit untuk mengatakan siapa yang pertama kali meneriakkan, mati. Begitu kata ini keluar, hawa pembunuh meluap ke langit, dan angin dingin yang bergetar menjadi sangat menusuk tulang. Namun pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan mendekat sambil menarik kereta sapi yang berbunyi gulu-gulu. Semua orang menarik kembali aura pembunuh mereka dan berdiri diam, menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua itu tercengang saat melihat seluruh langit dipenuhi para dewa dan Buddha. Sapi itu menggigil ketakutan, bahkan tidak mampu lagi menarik kereta dengan kakinya yang gemetar. Orang tua itu begitu marah hingga ia mencambuk sapi itu beberapa kali hingga sapi itu mengerahkan tenaganya untuk perlahan menarik kereta itu keluar dari tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi. Ketika lelaki tua dan kereta sapi itu menghilang di kejauhan, pertempuran pun akan segera meletus. Namun, ketika para praktisi kuat dari alam jembatan dewa hendak bergerak, mereka tiba-tiba mendengar suara gulu-gulu dari roda yang berputar. Sebuah kereta sapi lain melaju mendekat, dan semua orang melihat seorang lelaki tua lain berjalan mendekat sambil menarik kereta sapi itu. Ketika dia melihat semua orang, dia gemetar ketakutan dan berusaha keras untuk menyingkirkan kereta sapi itu. Semua orang menghela napas lega dan hendak bergerak ketika suara gulu-gulu dari putaran roda terdengar lagi. Seorang Taois tua berkata dengan marah, dalam cuaca dingin dan tanah beku seperti ini setelah bencana alam, dari mana datangnya begitu banyak gerobak sapi? Semua orang tercengang. Itulah yang terjadi. Sekarang bencana terjadi di mana-mana, semua ternak telah dimakan, jadi bagaimana mungkin 3 kereta sapi lewat begitu saja satu demi satu? Lagi pula, mengapa di sini dari semua tempat? Sepasang suami istri tua duduk di gerobak sapi berikutnya. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita tua berambut putih sementara yang lainnya adalah seorang pria tua yang tidak setua itu. Semua orang menunggu dengan tenang hingga gerobak sapi itu lewat. Namun, kereta sapi itu berhenti di dekatnya.
Sapi itu tampak tak kenal takut, dan lelaki tua dan perempuan tua itu melompat turun tanpa banyak peduli. Seolah-olah mereka hendak melakukan trik sulap, mereka membuka kain pada kereta dan menggoyangkannya pelan sebelum menariknya. Seketika, puluhan orang berbentuk aneh muncul di kereta sapi itu, memenuhinya hingga hampir tumpah. Penjaga kiri dan kanan Sekte Iblis Surgawi, 12 tetua pelindung sekte, dan juga 2 raja surgawi. Dao Master menunduk dengan ekspresi tak berdaya. Kami hanya melihat 2 orang dan seekor sapi datang dengan kereta sapi, jadi aku tidak pernah menyangka akan melihat 16 orang melompat keluar. Sungguh trik yang hebat, Sekte Iblis Surgawi. Pelindung kiri Kong Lingxian mengangkat kepalanya dan terkekeh. Kami suka melakukan trik sulap saat kami menjelajahi dunia persilatan untuk mencari nafkah dengan mendapatkan tip dari para pejabat. Kami minta maaf karena telah mempermalukan diri kami di hadapan para bangsawan. Pelindung kanan Sue Bie tersenyum lebar pada semua orang. Keledai botak tua, Taois tua, pemimpin sekte memerintahkan kita untuk mengikuti kaisar saat dia pulang untuk tahun baru, jadi sekarang kaisar dalam masalah, saudara-saudara tua dan aku tidak bisa mengabaikannya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menerima hukuman begitu pemimpin sekte kembali. 12 tetua pelindung sekte dan 2 raja surgawi dari Sekte Iblis Surgawi melompat turun dari kereta sapi. Raja Surgawi Si dan Raja Surgawi Yu meregangkan tubuh mereka dan memberi hormat kepada semua orang sambil tersenyum. Semua orang di sini adalah tokoh-tokoh tinggi, jadi kami, orang-orang tua kecil, memberi hormat. Pemimpin sekte memberi kami seorang kaisar yang hidup dan bernapas, jadi jika kalian membunuhnya dan kami harus mengembalikan kaisar yang sudah mati kepadanya, kami hanya bisa menggunakan hidup kami untuk meredakan amarahnya. Master sekte pengemis Kideyu berteriak keras, jalan yang jahat dan tidak lazim. Istana kekaisaran bersekutu dengan Sekte Iblis Surgawi yang kotor, jadi teman-teman biara petir agung, jangan ragu untuk menaklukkan iblis. Mati, teriakan meledak, dan guntur bergemuruh di langit saat pertempuran meletus. Dalam sekejap, hembusan angin kencang melonjak ke segala arah, meratakan sebagian hutan di dekatnya. Pertempuran ini jauh melampaui pertempuran untuk meredakan pemberontakan oleh Imperial Preceptor. Meskipun ada banyak eksistensi tingkat Master Kultus dalam pertempuran itu, mereka semua berada pada level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan praktisi kuat tingkat Master Kultus dari 3 tempat suci besar. Dengan istana kekaisaran yang setara dengan 1 tempat suci besar juga, orang dapat membayangkan kekuatan praktisi terkuat dari 4 tempat suci besar saling beradu pada saat yang sama. Namun, seluruh sarang biara petir besar dan Sekte Dao telah keluar untuk bertarung kali ini, sedangkan hanya ada setengah dari praktisi kuat dari Istana Kekaisaran dan Sekte Iblis Surgawi. Karena Dao Master dan Rulei juga hadir, situasi pihak lawan tidak optimis. Begitu pertempuran dimulai, orang-orang akan jatuh. Biksu bertelinga panjang itu langsung menemukan Kuan Dingwu, dan 2 praktisi kuat alam jembatan ilahi membuka semua harta karun ilahi mereka, memecahkan langit dan mencabik-cabik bumi. Biksu bertelinga panjang itu adalah kepala aula Arhat Biara Petir Besar dan ahli dalam agama Buddha serta keterampilan bertarung kemenangan. Sementara itu, Kuan Dingwu adalah Jenderal Besar White Horse, menunggang kuda dan membunuh orang sepanjang hidupnya, membasmi negara dan sekte saat ia melewati api dan air. Ketika Imperial College baru saja didirikan, Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengumpulkan semua ahli di dunia untuk mempelajari jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Salah satunya adalah Kuan Dingwu, dan ia dapat dikatakan sebagai salah satu praktisi terkuat dari Eternal Peace Empire. Ketika jurus bertarung kemenangan bertemu dengan jurus pembantaian, lautan darah meluap ke langit dan api perang berkobar hebat di atasnya. Visi ini tampak seperti keberadaan nyata, dan telah dibentuk oleh aura pembunuh Kuan Dingwu. Seorang Buddha besar berdiri di atas lautan darah, dan di depannya ada biksu bertelinga panjang. Dibandingkan dengan Buddha besar itu, dia tampak jauh lebih kecil. Melalui lautan darah dan api, seseorang bergegas ke arahnya, dan itu adalah Kuan Dingwu. Kuda di belakangnya menginjak api pertempuran dan orang di belakang kuda itu seperti dewa pembantaian yang mengerikan, tampak menakutkan dan sangat ganas. Jalan yang jahat dan ortodoks, kematian tidak dapat menghapus kejahatan orang-orang yang tidak menjalankan ajaran Buddha sejati. Warna emas muncul di sekujur tubuh biksu bertelinga panjang itu saat ia mengaitkan kedua lengannya. Sambil melantunkan mantra-mantra agama Buddha, ia melakukan 2 jenis mudra secara bersamaan. Keduanya sangat rumit dan diarahkan ke titik-titik mematikan di Kuan Dingwu. Yang mengejutkan biksu itu, Kuan Dingwu tidak menghindar tetapi membiarkan keterampilan itu mengenainya. Lengan yang dibentuk oleh Ki Vital, yang berada di bawah ketiak Kuan Dingwu, mengepak saat dia mengayunkan pisau, perisai, tombak, tombak tajam, pedang, dan tombak panjang untuk menyerang.
Pisau itu memotong lengan biksu bertelinga panjang itu, perisai itu menghancurkan tengkoraknya, tombak itu menembus dadanya dan mengangkatnya, tombak itu menembus jantungnya, cahaya pedang mengiris tenggorokannya, dan tombak panjang itu menggantung tubuhnya tinggi-tinggi. Di belakang mereka, dewa pembantaian bertempur melawan sang Buddha besar sementara lautan darah dan api berputar di sekitar mereka seperti pusaran air. Kau tidak menghindar, kata pendeta bertelinga panjang itu dengan nada kesal sambil bergantung pada tombak panjangnya. Sebuah perisai besar menghantam dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Membunuh orang di medan perang hanya membutuhkan 1 atau 2 gerakan, jadi apa gunanya menghindar? Medan perang membutuhkan keterampilan untuk membantai. Jika aku menyamai gaya bertarungmu, bukankah aku akan mengambil sisi lemahku untuk menyamai sisi ahlimu? Kuan Dingu memuntahkan seteguk besar darah. 2 mudra dari biksu bertelinga panjang itu hampir menghancurkan 5 organ dalam dan 6 ususnya. Tulang rusuk dan tulang belikatnya hancur, menyebabkan dia menghirup udara dingin karena rasa sakitnya. Tiba-tiba, telapak tangan keemasan yang cemerlang menghantam, dan terdengar suara ledakan keras. Biksu lain datang dengan tergesa-gesa, tangannya membawa kekosongan saat dia menghancurkannya dengan pagoda 18 surga. Bangunan ini dipenuhi dengan dewa dan Buddha yang menghancurkan semua tulang Kuan Dingu. Biksu Yuan Kong, Anda juga seorang penganut agama Buddha. Mengapa Anda harus menempuh jalan setan dan menjadi bagian dari para elang dan anjing pemburu istana kekaisaran? Biarawati Hongyin dari Aula Ajaran Agung Biara Petir Besar menghalangi Biksu Marsekal Agung Yuan Kong dan mencoba membujuknya. Sudah waktunya bagi Anda untuk sadar dan berhenti membuat kesalahan. Jika Anda terus melakukannya, Anda tidak akan pernah bisa mencapai kondisi spiritual. Mata Biksu Yuan Kong terbuka lebar, dan dia berteriak, apa itu kondisi spiritual? Dengan hati seorang Buddha, seseorang tidak akan pernah mencapai kondisi spiritual. Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk mengatur hukum militer, jadi saya merantai diri saya dengan hukum besi. Ketika saya memutuskan rantai ini, saya akan dapat mencapai kondisi spiritual. Biarawati Hongyin sangat marah dan mengayunkan kepang ekor kudanya. Kamu telah dinodai oleh iblis, biarkan aku menyingkirkannya untukmu. Pertempuran besar meletus, dan para Taois tua dari Sekte Dao mengeluarkan pedang mereka. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya pedang. Pedang-pedang itu berasal dari keterampilan pedang 14 tulisan pedang Dao dan sangat kuat serta sangat tajam. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah teknik pedang nomor 1 di Sekte Dao. Masuklah ke dalam formasi, singkirkan iblis itu. Teriak seorang Taois tua. Bangun formasi dan hancurkan para Taois sampai mati. Sue Bie berteriak dengan tegas, dan kedua Raja Surgawi, serta 12 tetua pelindung sekte, membentuk formasi besar untuk menyambut para Taois tua. Semua orang di sini adalah kenalan lama dan telah bertarung satu sama lain berkali-kali sebelumnya, jadi mereka tahu metode masing-masing dengan baik. Di sisi lain, Jenderal Strategi Surgawi, pejabat tinggi, Sikong, Situ, Raja Gunung Tai semuanya dihadang oleh praktisi kuat biara petir besar. Para biksu mengandalkan lebih banyak orang untuk mengepung dan memusnahkan mereka, sehingga hanya Kaisar Yanfeng yang dapat terhindar. Kaisar Yanfeng menoleh dan melihat guru miskin, Kideyu, dan Tuan Sejati Tian berjalan mendekat. Sementara itu, Rulai dan Guru Dao membawa mangkuk sedekah dan sebilah pedang. Rulai berkata dengan ekspresi hangat, Guru, teman-teman Dao, pergilah dan bantu yang lain. Serahkan ini pada biksu tua ini dan Taois tua. Guru Por dan yang lainnya mengakuinya dan segera bergabung dalam pertempuran di dekatnya. Rulai menatap Kaisar Yanfeng dan berkata, Yang Mulia, permisi. Tubuh Kaisar Yanfeng bergetar, dan kinaganya membelah langit yang luas dengan megah. Raungan naga datang dari langit, dan seekor naga sungguhan dapat terlihat samar-samar di awan. Ia menjulurkan kepala dan cakarnya, lalu kepala naga besar itu menunduk untuk melihat Rulai. Dao Master berjalan mendekat dan mengayunkan pedang Dao miliknya. Cahaya pedang menutupi langit dan memaksa naga itu mundur. Orang tua itu kemudian memuji, Yang Mulia akan mengubah yang palsu menjadi nyata, menjadi dewa sejati. Sayang sekali jembatan ilahi itu rusak dan tidak ada harapan. Dao tua ini tidak berguna dan hanya bisa mengolah setengah dari jurus ke-14 dalam 14 tulisan pedang Dao. Hari ini, saya akan menggunakan tulisan yang tidak lengkap ini untuk merasakan kekuasaan Yang Mulia yang kuat dan baik hati. Mangkuk sedekah emas Rulai terbang dan menutupi langit. Sepotong cahaya keemasan menyembur keluar, dan di dalamnya terdapat dewa dan Buddha dari 20 surga. Tingkat paling atas adalah Brahma, dan memiliki suasana yang agung. Rulai tersenyum. Saya akan menggunakan alam tertinggi Sutra Mahayana Rulai untuk mengalami teknik Raja 9 Naga yang mulia.
Rulai dan Dao Master adalah talenta luar biasa dari generasi sebelumnya dan dapat berkultivasi hingga ke tingkat dewa dan Buddha. Jika jembatan ilahi tidak putus, keduanya pasti sudah naik ke surga dan meninggalkan dunia ini. Kaisar Yanfen mungkin yang paling kurang berpengalaman di antara mereka, tetapi ia menguasai 9 urat nadi naga dan berkultivasi di kota kekaisaran, yang memungkinkannya menikmati keuntungan yang luar biasa. Ia dapat berkultivasi 2 kali lebih cepat, dan ia sangat berbakat dalam kultivasi, yang menjadikannya salah satu praktisi terkuat di dunia ini. Kekaisaran Perdamaian Abadi diakui sebagai tanah suci terbesar di dunia ini, dan dia serta guru Kekaisaran Perdamaian Abadi merupakan pemimpin sekte dan aliran sesat di tanah suci terbesar ini. Meski begitu, dia masih sedikit lebih rendah dari Rulai dan Dao Master. Keduanya bergandengan tangan untuk menghadapinya bukan karena mereka merasa kemampuan mereka lebih rendah darinya, tetapi karena mereka akan merasa sulit untuk mencegahnya melarikan diri jika mereka bertarung satu lawan satu. Akan tetapi, jika mereka membentuk aliansi, pelarian Kaisar Yanfeng adalah sesuatu yang mustahil. Kresek, kresek, kilatan petir menyambar dari langit cerah, menyelimuti tubuh Kaisar Yanfeng dengan percikan api. Cahaya yang sangat terang dan jernih menyelimuti naga sungguhan yang menari di langit, dan 9 naga itu meraung serempak dan mencakar ke arah Dao Master dan Rulai. Rulai terkekeh, dan mangkuk sedekah emas itu terbalik ke atas sambil bersinar dengan warna emas cemerlang. Langit pun turun, yang membuat para dewa dan Buddha beradu dengan para naga. Sahabat Dao tua, aku akan menyerahkan tugas membunuh kaisar kepadamu, kata Rulai sambil tersenyum. Master Dao tua mengendalikan pedangnya, dan cahaya pedang bergerak dengan irama yang indah, mengendalikan semua operasi dunia manusia. Dia melantunkan dengan lembut, Dao memelihara bumi dari semua surga, melahirkan semua hukum, dan seluruh dunia akan kembali menjadi satu. Yang mulia, gerakan yang tidak lengkap ini. Sebelum dia selesai mengatakan itu, 2 jejak cahaya melintas dan tiba-tiba berhenti. Master Dao tua buru-buru mengendalikan pedang untuk menghentikan serangan dan berkonsentrasi pada apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, dia melihat seorang tetua berjubah Buddha hijau dan seorang pria buta dengan tongkat bambu berdiri di udara. Rulai, semangat ya, tanya Blind sambil tersenyum lebar. Rulai juga mengambil cahaya keemasan yang dimuntahkan oleh mangkuk sedekah emas dan tersenyum. Mawang Shen, Dao Friend Blind, mengapa kalian berdua ada di sini? Kata Matua dengan dingin, mencari. Blind menjatuhkan tongkat bambunya, dan langit bergetar. Para praktisi kuat yang terlibat dalam pertempuran sengit semuanya tercengang dan buru-buru berhenti. Blind tersenyum pada mereka dan bertanya, angin kencang dan awan pun ikut naik, dan semua orang tampaknya sibuk bertempur. Semuanya, sekarang setelah saya menyapa kalian, saya minta maaf mengganggu, tetapi bolehkah saya bertanya apakah kalian melihat seorang wanita? Kuan Dingu yang hampir mati terpukul akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Orang buta, siapa yang kau cari? Seorang wanita, sangat cantik, sekali melihatnya, Anda tidak akan melupakannya, wanita yang akan menggerogoti hati Anda. Blind mendesah, wanita ini sangat kuat dan ada iblis tua yang tinggal di dalam hatinya dan ingin melakukan kejahatan. Dia jatuh cinta dengan penampilannya dan berencana untuk mengambil tubuhnya untuk menjadi seorang wanita. Inilah yang disebut dengan kecantikan seperti batu giok, rumah emas pun terbentuk. Awalnya kami pergi ke biara Great Thunder Celap untuk membiarkan Old Rulai menaklukkan iblis tua ini. Dia mengoceh cukup lama, namun tidak seorang pun dapat memahami apa yang ingin dia katakan. Matua kemudian berkata, buta, ini poin pentingnya. Blind menggaruk kepalanya dan berkata, wanita ini adalah mantan nyonya sekte dari sekte iblis surgawi, wanita suci sebelumnya. Rulai ingin membunuh kaisar jadi dia membiarkannya melarikan diri. Rulai terkekeh. Biksu tua ini tidak mampu mengurus 2 hal sekaligus, jadi aku tidak mampu membantunya, tidak peduli seberapa besar keinginanku. Blind memarahinya dengan marah, katakan lebih awal jika kau tidak bisa melakukannya. Bukankah hebat, sekarang kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Apakah ada di antara kalian teman Dao yang melihat mantan nyonya sekte dari sekte iblis surgawi? Dia sangat cantik dan dapat memikatmu sampai ke tulang hanya dengan satu kata. Apakah ada yang melihatnya? Semua orang menggelengkan kepala. Sebuah harapan muncul di hati Sue Bie, dan dia berkata dengan lantang, kami dari Sekte Suci Surgawi, saya harap kalian berdua dapat membantu kami. Rulai tercengang, dan Master Dao tua bertanya, apa latar belakang mereka? Murid utamaku dan Dewa Tombak, kata Rulai. Master Dao tua berkata dengan heran, jadi itu adalah prajurit dewa bermata 3 ma dan mata dewa dari masa lalu. Kamu sudah menjadi setua ini. Matua menggelengkan kepalanya dan berkata, urusanmu tidak sepenting kami menemukan orang itu, kami tidak akan repot-repot.
Kalian membunuh kaisar dan melindungi kaisar tidak sepenting kami mencari orang yang tepat. Blaine mendesah sedih. Jika kaisar sudah mati, kalian tinggal ganti yang baru. Namun, jika iblis wanita itu habis, seluruh dunia akan hancur. Kaisar, apakah kau pernah melihat wanita simpanan sesat ini sebelumnya? Kaisar Yanfeng tampak muram, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Bolehkah saya meminta kedua senior untuk membantu? Blaine sedikit kecewa. Tidak tertarik. Untunglah kau belum melihatnya. Kalau kau sudah melihatnya, kau hanya bisa menunggu dengan gembira sampai kerajaanmu hancur. Nyonya tua, ayo kita pergi, dia pasti tidak akan bisa pergi jauh. Outma mengangguk, lalu mereka berdua melesat pergi, lenyap tanpa jejak. Semua orang terkejut. Mereka benar-benar pakar senior yang aneh. Suara pembantaian kembali terdengar di udara. Rulai melepaskan cahaya dari mangkuk sedekah emas, dan 20 surga membubung ke angkasa. Dao Master melepaskan cahaya pedangnya, dan kekuatan tulisan ke-14 meledak. Cahaya pedang menguraikan hubungan antara bumi dan surga. Itu seperti surga dan seperti bumi, berubah menjadi semua hukum, menjadi jajaran bintang. Pedang ini memiliki aspek semua hubungan antara bumi dan surga sebagai satu. Kaisar Yanfeng mengeksekusi teknik Raja Sembilan Naga, dan uap keberuntungan dari 9 naga mengelilingi tubuhnya saat ia melangkah ke sinar matahari yang berwarna-warni. Setiap pukulannya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan yang dapat merobek gunung dan membelah lautan, membalikkan langit dan bumi. Ia ahli dalam sejumlah besar seni ilahi dan bahkan dapat mengeksekusi pedang Dao dari Sekte Dao dan keterampilan bertarung kemenangan dari biara petir besar. Seni ilahi apapun entah bagaimana dapat menjadi ajaib di tangannya dan mencapai kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan rahasia kebencian memisahkan pedang surgawi, sebuah ilmu pedang yang hanya bisa dikuasai oleh wanita, mampu dieksekusi olehnya dengan kekuatan yang bahkan lebih besar. Bila disentuh olehnya, gerakan paling biasa sekalipun akan memperoleh kekuatan luar biasa. Mantra, keterampilan pedang, dan bahkan seni ilahi tubuh jasmani semuanya dapat dieksekusi olehnya, dan kekuatan setiap serangannya akan seperti memindahkan gunung dan menguras lautan. Teknik Raja Sembilan Naga telah dia kembangkan hingga ke tingkat dewa. Mata Dao Master berbinar, dan keterampilan pedangnya bergerak dan menyerang Kaisar Yanfeng seperti badai. Ia memuji, semua orang mengatakan Imperial Preceptor adalah seorang jenius dalam jalur dan keterampilan, tetapi dunia telah gagal memperhatikan Kaisar Yanfeng. Yang mulia, Anda sudah menjadi Grandmaster dan Anda dapat mendirikan sekte Anda sendiri dan menciptakan tanah suci Anda sendiri. Sayang sekali, suaranya keras sekali. Pedang Dao memiliki irama langit dan bumi yang menerobos lapisan pertahanan Kaisar Yanfeng dan melukainya berulang kali. Rulai melihat celah, dan mangkuk sedekah emasnya terbalik untuk membuat 20 surga menekannya. 20 dunia kecil dalam mangkuk sedekah menekan tubuh Kaisar Yanfeng satu demi satu. Kaisar Yanfeng menggerutu. Saat ia bertahan melawan tekanan dahsyat dari 20 langit, gerakannya menjadi sangat lambat. Namun, kekuatan jalan, keterampilan, dan seni ilahinya malah menjadi semakin kuat saat ia melawan pedang Dao. Keterampilan pedang yang tidak lengkap dari Dao Master memiliki banyak sekali transformasi, dan tidak ada jejak saat ia memperoleh batas-batas operasi aljabar. Ia benar-benar melakukan jalur menghasilkan satu menghasilkan dua menghasilkan tiga, dan tiga menghasilkan semua hal dan mencapai esensi dari tiga yang menghasilkan semua hal. Namun, kebijaksanaan Dao Master terputus di sini, jadi dia belum sepenuhnya berhasil mengolah jurus pamungkas, itulah sebabnya keahliannya tidak lengkap. Namun meskipun itu adalah keahlian pedang yang tidak lengkap, itu dapat menghancurkan semua jalur, keahlian, dan seni ilahi. Rulai menggantung mangkuk sedekah emas di udara dan melantunkan mantra dengan suara Buddha, guru kerajaan kedamaian abadi belum muncul, tetapi perubahan tidak dapat dihindari, mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Ketika dia selesai mengatakan ini, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi patung Buddha yang tinggi. Telapak tangannya menghantam ke depan dengan ringan, dan kelima jarinya bergetar, yang mengakibatkan 5 gunung menekan ke bawah. Pada saat ini, Kinmu sedang duduk di punggung naga kilin yang berjarak 300 mil. Naga kilin masih berlari cepat di udara sambil menginjak awan apinya. Lebih cepat, cobalah untuk lebih cepat. Kinmu merasakan denyut nadi yang mengerikan dari depan dan bergegas menungganginya. Jika kamu bisa berlari lebih cepat, aku akan memberimu 3 ember pil roh api merah. Naga kilin terengah-engah saat dia berkata, Master Sekte, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Kinmu menggertakkan giginya dan berkata, kecepatanmu jauh lebih lambat dari banteng hijau. Dia bisa dengan mudah berlari 2 kali lebih cepat darimu dan menempuh jarak 10.000 mil dalam sekali lari cepat.
Fatih Dragon, jika kau mengerahkan lebih banyak kekuatan, aku akan membawamu untuk menghajar banteng hijau. Sementara jika kau tetap selambat ini, aku akan membawa banteng hijau untuk menghajarmu. Naga Kilin menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlari ke depan. Awan api di bawah apinya meledak, dan kecepatannya meningkat pesat, hampir membuat Qin Mu terlempar. Setelah berlari sejauh 30 hingga 50 mil seperti ini, kecepatan naga Kilin melambat lagi, dan mulutnya mulai berbusa. Ketua Sekte, aku tidak tahan lagi. Qin Mu tidak berdaya dan berkata dengan keras, masih berani menjadi rakus, aku akan menempatkanmu di meja makan pada tahun baru berikutnya. Tepat saat dia mengatakan itu, jejak cahaya hijau dan abu-abu melesat lewat, membuatnya tertegun. Kedua cahaya itu kemudian berbalik. Muer, mengapa kau di sini? Kedua lampu itu berhenti, menampakkan diri sebagai Old Ma dan Blind. Blind berkata, jika penglihatanku tidak bagus, aku mungkin akan melewatimu. Kapan kau meninggalkan biara Great Thunder Celap? Apakah para pendeta menyusahkanmu? Qin Mu segera berkata, aku pergi setelah kalian. Kakek buta, kakek Ma, keadaan sedang buruk, Rulai dan yang lainnya sedang membunuh Kaisar. Kata Matua, kita sudah melihatnya. Masalah kecil, Kaisar selalu berganti. Blind menggerutu, Muer, kau tidak bisa mengabaikan masalah yang lebih penting. Li Tianxing adalah masalah terbesar, jika bajingan ini menguasai tubuh nenek, itu akan menjadi masalah yang nyata. Siapa yang bisa menghentikannya? Aku sudah menemukan nenek, jadi kakek-kakek tidak perlu khawatir. Nenek hanya tidak ingin kembali ke reruntuhan besar karena dia takut melibatkan kalian. Qin Mu berkedip lalu bertanya, bisakah kakek menyelamatkan Kaisar? Old Ma menatap Blind, dan Blind menggelengkan kepalanya. Sulit, Kaisar mungkin sudah mati. Begitu Rulai dan Dao Master bersekutu, bahkan Imperial Preceptor Eternal Peace mungkin tidak akan berdaya. Itu benar, Sekte Iblis Surgawi Anda juga ada di sana, dan saya rasa mereka akan mati dengan menyedihkan. Qin Mu menggertakkan giginya. Kaisar belum bisa mati, tapi tidak perlu repot-repot memikirkan para ahli sekteku, mereka bisa berteleportasi kapan saja. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak ada di sana. Tidak pernah melihatnya. Kata Matua, Rulai sudah tua, Master Dao juga sudah tua, dan mereka berdua tidak bisa bertarung dalam jangka waktu lama, kalau tidak, sebagian besar hidup mereka akan habis. Si buta tersenyum lebar, kami lebih muda dari mereka. Si tua mengangguk, dan si buta tersenyum. Kalau begitu, mari kita renggut kembali Kaisar. Muer, tunggu di sini, kami akan renggut kembali jenazah Kaisar untukmu. Qin Mu tercengang, mayat. Matua pergi ke kejauhan, jadi suaranya terdengar dari jauh. Karena Dao Master telah bergerak dengan Rulai, dia pasti sudah mati. Di medan perang, Rulai dan Dao Master menyerang bersama-sama saat mereka mencoba untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Kaisar Yan Feng menderita pukulan berat berulang kali saat menahan serangan dari dua makhluk seperti dewa. Ki dan darahnya masih sangat kuat sedangkan ki dan darah Rulai dan Dao Master berfluktuasi naik turun. Namun, kultivasi kedua orang ini terlalu kuat. Dalam hal kultivasi, keduanya jauh melampauinya, dan dalam hal kekuatan pertempuran, keduanya juga satu tingkat lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, kedua makhluk seperti dewa ini telah bergandengan tangan untuk menyerangnya. Sekalipun ki dan darahnya kuat, ia mulai terbakar abis dan hanya menjadi bara api yang sekarat. Dao Master dan Rulai sangat menyadari bahwa langkah selanjutnya dapat mengakhiri hidupnya ketika tongkat bambu datang menyerang. Dao Master tua dengan tergesa-gesa mengayunkan pedangnya untuk bertahan, dan Rulai merasakan niat membunuh datang dari punggungnya. Mangkuk sedekah emas segera bersinar ke belakang, dan terdengar bunyi ding dan dong saat tongkat bambu menghantam pedang dan pedang itu menusuk ke dalam mangkuk sedekah emas. Si buta terhuyung mundur dan memuji, kemampuan yang luar biasa, dan kultivasimu lebih tinggi dariku. Hanya sedikit lebih lemah dari kepala desa, orang tua itu. Setelah selesai mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Rulai dan Master Dao bergegas kembali dan melihat Kaisar Yan Feng telah menghilang tanpa jejak. Tidak perlu mengejar. Ki dan darah Kaisar Yan Feng telah layu dan semua harta ilahinya hancur. Rulai menghela napas, bagus, bahkan jika dia diselamatkan, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Tiba-tiba sebuah tubuh terlempar ke arah Qin Mu dan menghantam punggung naga kilin. Muer, mayat yang kau cari ada di sini.